Pemirsa, seorang bayi berusia 5 bulan meninggal dunia dan membusuk di dalam kamar rumah di Jalan Sewalankerto Tengah, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Korban tewas setelah dianiaya oleh orang tuanya sendiri lalu disimpan di dalam kamar. Apa yang membuat sang ibu begitu tega menyiksa anak kandungnya sendiri? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Teganya ibu aniaya anak hingga tewas. Kasih ibu sepanjang masa. Namun pepatah ini tidak berlaku bagi Eka, seorang ibu di Sewalankerto, Surabaya, Jawa Timur yang tega menyiksa anaknya masih berusia 5 bulan hingga meninggal dunia. Peristiwa ini berawal ketika Eka menyiksa bayinya pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022. Lalu Kamis dini hari, tepatnya pada tanggal 23 Juni 2022, Eka menitipkan anaknya kepada EBS yang tak lain adalah nenek korban karena Eka akan berlibur bersama suaminya ke Yogyakarta. EBS yang merasa curiga menduga kalau bayi tersebut sudah meninggal dunia. Eti Suharti yang sudah mengetahui bahwa cucunya ini sudah meninggal dunia, dirinya tidak berani untuk memberikan informasi kepada siapapun karena diancam oleh pelaku akan dibunuh kalau sampai memberitahukan ke orang lain mengenai kasus penyiksaan terhadap cucunya itu. Kronologinya seperti apa, Bu? Ya, hari Rabu itu. Hari Rabu kemarin. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu sudah meninggal menurut Ibu? Ya, tangannya agak lemes gitu loh. Oh, tangannya lemes. Gitu. Nangis, Bu? Iya. Terus setelah itu ditinggal sama orang tuanya? Ya, nggak pernah. Dititipkan? Nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah menjaga. Oh. Orang tuanya ya di bawah aja tidurnya. Oh, nggak pernah di atas. Oh, kenapa kok ditaruh di atas, kok tidak sama orang tuanya tinggalnya? Ya, nggak mau dia, nggak mau menjaga anak. Oh, kenapa ya, Bu? Nggak tahu, saya nggak tahu itu. Oh. Pokoknya saya langsung dikasih aja. Pokoknya gongon, mbak ini arek loro ini. Oh, arek loro maksudnya 2 anak? Iya, 2 anak itu, cucu 2 itu. Yang satu? Yang satunya nomor pertama itu. Usia berapa? Usia 1 tahun lebih 6 bulan. 1 tahun lebih 6 bulan. Ya. Terus ibu ditinggal sama dititipi sama ibu itu posisinya sudah meninggal atau seperti apa? Yang anaknya itu? Iya. Ya udah meninggal itu. Sudah meninggal? Iya. Terus pamit ke mana, Bu? Ya pamitnya ke saya aja. Ke Jogja? Iya. Atau gimana? Ya, ada berarti aku harus ke Jogja saya ini. Keperluan apa, Bu? Kok nggak tahu soal kantor. Oh, kantor. Sama suaminya? Iya, sama anaknya. Jadi berangkat malam itu? Enggak, berangkatnya jam 6. Jam 6 pagi. Itu terus itu sudah meninggal di sini, terus ibu sudah ngasih tahu ke sana? Saya ngasih tahu ke sana ya hari Sabtu itu. Hari Sabtu. Nggak ngasih tahu ke putrinya ibu kalau ibu meninggal? Sudah. Terus gimana responnya, Bu? Hari Kamis jam 5. Responnya seperti apa, Bu? Ya anaknya bilang langsung naik lihat senjarno batik menang naik pokoknya jangan usah pesek kok agak sedang. Oh gitu. Terus sekarang itu laki-laki, Bu, ya? Iya, laki-laki. Namanya siapa, Bu? Dava, 5 bulan. Itu kenapa ibu nggak langsung ngajak maksudnya lapor ke polisi atau gimana? Saya takut kalau dibunuh sama Eka. Oh, diancam ibu? Iya, saya diancam sama Eka. Oh, diancam dibunuh. Di sini aja dipukul saya waktu bantu kerjaan. Bayi berinisial D itu pun dibiarkan terbujur tanpa nyawa beberapa hari hingga jasadnya membusuk. Eti Suharti yang merasa sudah tidak kuat langsung menceritakan kejadian itu kepada warga setempat dan juga Pak RT. Kondisinya sudah membusuk, Pak, ya, karena sudah mengerti pada mulai Rebu kan, ya, Rebu meninggal. Dan untuk kebijakan hasilnya dari forensik dari Polrestabes ya, dari Nafis itu. Ya, terus untuk kedua orang tua bayi ini posisinya ada di mana? Posisinya masih di Yogyakarta karena ada acara catering di perusahaannya, dia menjadi pelayaran. Nah, pada malam hari ini dia balik ke Surabaya. Jadi artinya jenazah bayi itu disimpan di dalam rumahnya gitu? Ya di kamar, ya, di kamar sudah posisi di
seperti orang tidur. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kandung terhadap bayinya atau anak kandungnya ini didasari oleh depresi yang sangat berat. Nah, depresi yang sangat berat ini tentu akan memicu perilaku irasional terhadap si pelaku, yang dimana dia di dalam melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap anak kandungnya dengan cara tragis, yaitu dibanting. Ini tidak didasari oleh akal sehat, tidak ada kalkulasi bahwa ada sanksi hukum yang akan menjeratnya. Terus kemudian juga dia tidak memikirkan ada nilai norma dan agama, yang apa yang dia lakukan ini adalah hal yang tercela, yang tidak terpuji, dan bahkan melanggar hukum. Setelah adanya laporan masyarakat, anggota Polsek Wonocolo langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit guna kepentingan otopsi. Tidak perlu waktu lama, tim Reskrim Polsek Wonocolo langsung mengamankan ayah dan ibu korban yang sedang mengikuti acara kantor di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kalau dari saksinya sampaikan korban ini dilempar sama dibanting itu kurang lebih 3 kali. Tapi kalau untuk frekuensi penganiayaan sudah sering menurut saksi ibu daripada pelaku ini sudah sering dilakukan. Tapi kita masih dalami kenapa dilakukan, alasannya apa, kita masih dalami karena alasannya bertengkar dengan suaminya, terus anaknya rewel. Itu kan baru fakta satu. Fakta-fakta yang lain kan kita belum gali itu kan. Kita nggak bisa berasumsi sebelum menemukan fakta-fakta yang ada itu. Biasanya kalau dalam kriminologi kita disebut sebagai kejahatan-kejahatan konvensional yang misalnya mungkin muncul secara spontan gitu ya, kan tadi terpaan-terpaan dan tekanan-tekanan dalam hidup ya, sehingga mendorong dirinya atau individu ya dalam masyarakat atau kelompok masyarakat untuk secara spontan gitu ya, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang memang mungkin oleh masyarakat dipandang sebagai menyimpang ataupun perbuatan kejahatan misalnya seperti itu. Misalnya kekerasan, banyak sekali faktornya, misalnya tidak hanya soal makanan, bisa saja misalnya tadi aspek minuman keras misalnya gitu, mabuk-mabukan juga bisa menyebabkan tadi kekerasan yang lain gitu. Nah, itu ya memang kita sebut sebagai kejahatan yang mungkin lebih bersifat spontan gitu ya, lebih karena adanya stimulus-stimulus tertentu gitu ya dalam kehidupan individu atau kelompok yang mendorong mereka untuk melakukan satu tindakan yang mungkin dinilai tadi sebuah kejahatan gitu, baik itu kekerasan ataupun tindakan yang lain-lainnya. Usai memeriksa sejumlah saksi dan pihak yang berkaitan, akhirnya polisi pun menetapkan ibu korban sebagai pelaku utama. Hingga kini pihak kepolisian juga terus akan melakukan penyelidikan kemungkinan adanya tersangka lainnya, karena masih adanya fakta-fakta lain terhadap kasus ini. Harus kami segera berkonsultasi dengan dokter psikologi, dalam hal ini tim psikiater, untuk menentukan kondisi kejiwaan daripada tersangka ini, pelaku ini. Artinya Polsek Wonocolo sudah bersurat ke Dokes, dalam hal ini Rumah Sakit Bayangkara, untuk kami minta ada pendampingan daripada psikiater untuk mengatas kejiwaan daripada pelaku tersangka ini. Artinya apabila tes kejiwaan ini sudah dilaksanakan dan hasilnya hanya 2 kan Mas, bahwa hasilnya itu apakah dia pada saat melakukan tindakan penganiayaan itu sadar, waras atau tidak. Kalau dia sadar, berarti proses penyidikannya ini akan kami kebut dalam waktu semaksimal mungkin itu Mas. Artinya supaya bisa saja muncul tersangka-tersangka baru. Apabila seandainya bahwa hasil kejiwaan itu menunjukkan bahwa dia melakukan tindakan penganiayaan itu tanpa kesadaran dirinya sebagai seorang manusia gitu, di luar kesadaran, dan dinyatakan mungkin tanda kutip dari dokter psikiaternya itu gila, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa kami akan melakukan gelar perkara dan kasus itu bisa di SP3 kan. Karena dalam hal ini kita tidak bisa menyidangkan orang gila gitu Pak. Sementara itu, rencananya pihak kepolisian juga akan memeriksa kejiwaan dari pelaku yang dengan tega menyiksa bayinya hingga tewas. Supaya peristiwa ini tidak terjadi di kemudian hari, saya kira perlu rasa
simpati, empati, dan pedulian atau kepekaan antar anggota keluarga satu dengan yang lainnya ketika melihat ada sesuatu hal yang janggal atau aneh pada anggota keluarga. Haruskah nyawa anak menjadi sasaran kemarahan orang tua? Jika memang kita memiliki sebuah masalah, bisakah kita keluar dahulu dari objek emosi dan lakukanlah hal yang positif seperti mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dapat berpikir kembali secara logis.